Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi dalam mata kuliah praktik statistika. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai uji beda atau t-test ya. T-test ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama uji t-test atau uji beda independen, dan yang kedua adalah uji beda t-test dengan sampel berhubungan atau relate sample. Baik, kita akan buka SPSS kita. Nah, untuk contoh pertama yang uji beda independen, ini kita akan gunakan data employee. Ya, kita cancel. Nanti datanya akan saya upload di study. Ya, kita open data. Lalu kita ke download, kita rubah menjadi Excel. Kita cari employee ini ya. Employee, continue. Nah, di sini ada employee. Baik. Lalu kita akan menggunakan analyze. Di sini ada compare means. Lalu kita pencet atau klik yang independent sample t-test. Nah, di sini kita akan cari pref exp ke test variabel. Lalu grouping variabelnya ini kita klik yang gender. Ya. Kita klik yang gender. Groupingnya berupa gender ya, yaitu pilih define group 1 di sini M dan kedua F atau male dan female. Kita continue ya, maka dia akan bergender seperti ini. Oke, lalu kita klik OK. Akan muncul dua tabel ya, dua tabel hasil seperti ini ya. Yang dilihat hasil pertama adalah tabel grup statistik, di mana akan kita perhatikan di kolom min atau rata-rata antara laki-laki dan perempuan ya, male dan female. Kalau kita lihat dari hasil rata-ratanya, ini berbeda rata-rata ya, berbeda rata-rata pengalaman. Nah, ini pengalaman kerja ya, pengalaman kerja sebelum dan sesudah diterima kerja ya. Nah, di sini pengalaman kerja antara laki-laki dan perempuan ini berbeda enggak? Nah, gitu kan. Ini berbeda ya. Yang laki-laki 111,62 dan yang perempuan adalah 77,04. Ya, ini hari sepertinya ya, hari ya, pengalaman bekerjanya hari. Di sini berbeda ya. Nah, cara menjelaskan begitu ya, nanti di dalam skripsi, bahwa perbedaan ini yang dilihat adalah di uji T dengan uji beda independen. Di sini yang dilihat adalah nilai beda rata-rata ya, berbeda rata-ratanya antara laki-laki dan perempuan, pengalaman bekerjanya. Lalu yang kedua adalah di sini, di tabel kedua, independent sample test. Yang pertama kita lihat adalah Levene test for equality of variance. Jadi berbeda rata-rata enggak ya. Nah, di sini yang kita lihat pertama adalah uji F dan signifikan. Nah, kalau hasilnya di sini adalah di atas 0,05, ini 0,109 ya.
di atas 0,05 berarti pengalaman kerja antara laki-laki dan perempuan itu sama, tidak berbeda. Ya. Nah, kalau nilai signifikannya di bawah 0,05 ya, itu berarti pengalaman bekerja laki-laki dan perempuan berbeda secara signifikan. Karena ini tidak berbeda secara signifikan, kita akan beralih ke t-test for equality of means ya, yang kita pakai. Nah, di sini yang kita lihat adalah yang ini. Jika signifikan tutelnya kurang dari atau lebih kecil dari 0,05, berarti pengalaman bekerja laki-laki dan perempuan berbeda secara signifikan. Nah, ini hasilnya 0,000, berarti kurang dari 0,05 atau lebih kecil dari 0,05 kan, 0,000 ya. Jadi pengalaman bekerja dapat disimpulkan pengalaman bekerja antara laki-laki dan perempuan berbeda secara signifikan. Nah, di sini ya. Kalau ininya signifikan, nah berarti kita tidak usah menginjak ke sini ya. Kalau ininya tidak signifikan, baru kita menginjak ke kolom berikutnya, yaitu hasil t-test for equality of means. Oke, hanya itu nanti yang dijelaskan pada saat penjelasan hasil di statistik, di skripsi kalian ya, hasil uji statistiknya. Ya, ketika kalian nanti menuliskan skripsi mengenai uji beda, berarti kalian akan menjelaskan dua tabel ini. Oke, itu yang uji beda independen. Ya. Nah, di sini ada yang kedua, yaitu uji beda t-test dengan sampel yang berhubungan. Nah, misalnya nih, contohnya ROA, ya, Return on Asset, ya, sebuah perusahaan sebelum dan sesudah IPO atau Initial Public Offering atau melakukan listing di bursa efek ya. ROA sebelum listing dan setelah listing. Nah, ujinya ini berbeda. Kita keluarkan dulu. Ya. Kita memakai data yang berbeda. Kita open data. Kita memakai data Paired. Nah, Paired ini ya. Kita pakai data Paired. Kita pakai data Paired, kita open. Nah, di sini kita lihat. Nah, ini datanya. Ini ROA sebelum dan ROA sesudah IPO. Ini sebelum IPO dan sesudah IPO. Nah, ini ujinya berbeda caranya. Ya, kita klik analyze, compare means. Tadi kan kita pakai independent sample test. Ya, di sini sekarang kita pakai yang Paired sample t-test. Nah, di sini ya. Variable 1 kita klik di sini. Ya, klik ke variable 1 ya. Nah, variable 2-nya adalah sesudah. Nah, jadi akan berdua begini. Baik, setelah itu kita klik Oke. Nah, akan keluar hasil beberapa tabel ini. Yang kita lihat adalah paired sample statistik dengan paired sample test. Ya. Yang ini correlation ya, tidak usah ya, tidak usah diperhatikan, hanya dua tabel ini yang kita perhatikan. Nah, di sini kita lihat yang paired rata-ratanya dulu ya, rata-rata yang ini. Nah, di sini untuk paired sample statistik rata-ratanya antara ROA sebelum IPO dan sesudah IPO di sini berbeda ya. Sebelum IPO adalah 2,9942. Setelah IPO ROA-nya adalah 1,919 dan 19. Nah, yang kedua adalah kita lihat. Nah, yang kedua di sini adalah kita lihat ke, nah ini statistiknya, nilai T-nya.
T-tabelnya 2199 dengan signifikan kurang dari 0,05. Nah, di sini berarti berbeda secara signifikan. Nah, ini T-tabelnya dengan DF 68, kita lihat 68 di sini ya DF. Nah, 0,05 di sini. 0,05 di sini adalah nilainya 1,99. Lalu di sini nilainya adalah T-nya lebih besar, dihitung lebih besar daripada T-tabel. Jadi signifikan. Baik, sekian pertemuan pada kali ini ya. Jadi itu yang harus dilihat. Saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.